Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil ma'ud sirran wa jahran fi dini wa dunya ya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam Jumat ini, Jumat yang penuh berkah. Mudah-mudahan pada malam ini kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kitab Fathur Rabbani, supaya kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke materi, marilah kita mendoakan orang-orang, bapak, ibu, saudara kita yang masih hidup. Mudah-mudahan mereka disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, rezekinya diberkahkan, dan tak lupa kita mendoakan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, baik bapak, ibu, nenek, kakek, bibi, paman, uwa, uyut, guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada malam ini insyaallah akan membawakan tema dari ceramah nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau benar-benar menjadi hambanya. Kalau benar-benar menjadi hambanya. Pertama, Syekh mengatakan, celaka engkau mengakui menjadi hambanya tetapi mentaati selain dia. Nah, ini dalam kehidupan kita tentunya kita ditakutkan. Kita mengaku menjadi hamba Allah tapi mentaati selain dia. Bisa jadi selain dia ini adalah dunia, selain dia ini bisa menjadi jabatan, selain dia ini mentaati selain dia ini bisa jadi atasan, ataupun mengarah kepada kemusyrikan. Mengarah kepada kemusyrikan, kita menyembah, percaya kepada selain Allah, itu yang ditakutkan. Inna syirka la zulmun adim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Kata Syekh, engkau mengakui hambanya tetapi mentaati selain dia. Nah, kita tentunya harus mentaati Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun, kapanpun, dimanapun, tetap kita harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, jika engkau benar-benar menjadi hamba Allah, engkau tentu akan setia kepadanya. Nah, kita tentunya menjadi hamba Allah ini ingin setia sampai kita meninggal dunia. Dan kita mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, dan mengucapkan pas akhir hayat kita itu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dalam hadis Rasul, man qara'a fi akhirih la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayat hidupnya kemudian mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tentunya jika engkau benar-benar hambanya, engkau tentu akan setia kepadanya. Kita setia insyaallah sampai meninggal dunia, sampai akhir hayat kita. Kata Syekh, seorang mukmin yang yakin tidak pernah mengikuti nafsu. Jadi orang yang mukmin, benar-benar mukmin, dia tidak akan mengikuti nafsu.
yaitu yang namanya nafsu amarah, nafsu yang selalu menyuruh kepada kejelekan dan tidak akan mengikuti bisikan setan. Dalam surat An-Nas, tugas setan alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yaitu yang membisikkan ke dalam dada manusia. Sebetulnya setan itu cuma membisikkan bagaimana kita menerimanya atau bagaimana kita mengikutinya. Kalau kita menolak bisikan tersebut, insya Allah tidak akan tergelincir. Dan keinginannya, nah yang namanya keinginan, nafsu, tentunya suka mengarah kepada kejelekan. Nah, orang yang benar-benar seorang mukmin yang yakin tidak pernah mengikuti nafsu, setan dan keinginannya. Ia tidak pernah mengenal setan, artinya dia hati-hati, ya. Dia hati-hati dalam bertindak. Dia hati-hati benar-benar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mentaati setan. Tidak akan mentaati setan. Walaupun setan tugasnya cuma membisikkan saja. Dan setan akan menggoda manusia dari atas, dari kiri, dari bawah. Itu akan menggoda manusia supaya menjadi temannya di akhirat kelak. Ya, makanya kita benar-benar menjadi mukmin yang yakin tidak pernah mengikuti nafsu, setan dan keinginannya, supaya kita tidak tergelincir dan tergoda dan kita mudah-mudahan dijauhkan dari godaan setan. Ia tidak mempedulikan dunia apalagi tunduk kepadanya. Bahkan ia menghinakan dunia mencari akhirat. Artinya dunia bukan prioritas, akhirat prioritas, dan lebih prioritas adalah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berhasil meninggalkan dunia dan sampai pada Tuhannya, maka dia akan murni beribadah kepadanya. Artinya, jadi ketika kita melakukan ibadah, melakukan sholat, di dalam hati kita sudah tidak ada yang namanya dunia. Dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan apapun, ketaatan kepada Allah, dunia dikesampingkan. Walaupun dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Ad-dunya balagul akhirah. Dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Nah, kita bagaimana cara memanfaatkan hidup ini di dunia supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan murni beribadahnya dengan ikhlas. Dengan ikhlas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali mereka menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Kata Syekh, tinggalkanlah yang namanya bersekutu dengan makhluk, baik dengan jin, dengan setan, yaitu musyrik, syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Tauhidkanlah la ilaha illallah azza wa jalla. Peganglah yang namanya tauhid la ilaha illallah sampai akhir hayat. Dan tadi dikatakan dalam hadis, man qara'a fi akhirih la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka harus dilatih. Ini kalimat yang harus kita cintai, kalimat harus tertancap dalam hati sanubari yang sangat dalam dan dilaksanakan dalam kehidupan, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala apa yang Allah benci, menjauhi segala maksiat dan dosa. Mudah-mudahan
kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ada manfaatnya dari nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, yaitu supaya kita menjadi kekasih Allah. Dan dengan tema pada kesempatan kali ini adalah bagaimana benar-benar menjadi hamba Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa iyyakum shawabam faminallah wa iyyakum khata'am faminni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.